Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila LKPWN 3 dan 4. Nama saya Dinda Mulia Pangaribowo, NIM B100-200-298 dari kelas Manajemen G. Langkah 1. Menganalisis masalah yang ada di lingkungan sekitar di daerah Magetan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis masalah yang relevan yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan prodi manajemen dan mata kuliah Pancasila, dan masalah atau topik yang saya dapat yaitu buruh pabrik konveksi di Magetan demo karena gajinya belum dibayar. Langkah 2, memilih topik yang diunggah dari macam-macam masalah lingkungan atau topik yang telah didapat. Langkah kedua, topik yang saya pilih dari beberapa masalah yang ada di lingkungan sekitar saya adalah buruh pabrik konveksi di Magetan demo karena gajinya belum dibayar. Langkah yang ketiga, mencari sumber yang valid atau benar yang sesuai dengan topik yang saya ambil. Dalam mencari sumber terkait masalah seperti media online, media cetak, dan sumber lainnya yang sesuai dengan topik yang saya ambil, yaitu buruh pabrik konveksi di Magetan demo karena gajinya belum dibayar. Karena menurut saya topik ini sangat relevan dengan prodi manajemen yang berkaitan dengan masalah manajemen pasar maupun keuangan, dan tentunya sesuai dengan mata kuliah Pancasila kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap buruh atau karyawan. Langkah keempat, mengisi LKPWN yang telah diberi oleh dosen. Setelah mendapatkan beberapa referensi dari berbagai sumber, saya mulai mengisi data ke LKPWN yang telah diberikan oleh dosen. Langkah kelima, membuat video, langkah-langkah dalam pembuatan tugas dan produk akhir. Seperti materi yang mudah dipahami dan bersifat persuasif yang akan membuat pembaca memahami materi yang telah saya sampaikan dalam artikel. Langkah keenam, membuat hasil produk tugas berupa video presentasi. Langkah terakhir, membuat video pada LKPWN pekan ke-13 ini dengan semenarik mungkin. Produk LKPWN 4 yang saya kerjakan yaitu berupa artikel dengan judul Sanksi UU Ketenagakerjaan oleh pebisnis terhadap karyawan. Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindungi dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan kemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikannya, baik itu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsilasi, arbitrase, atau diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Salah satu peran pemerintah dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan dalam hal ketenagakerjaan adalah menjadi regulator atau pengatur. Telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait sanksi yang dapat dikenakan dalam hal ketidaktaatan terhadap aturan undang-undang. Apa saja jenis sanksinya, perbuatan apa saja dapat dikenai sanksi. Simak ulasannya di bawah berikut ini. Terdapat dua macam sanksi yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembukuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin. Beberapa contoh pelanggaran sanksi administratif yaitu diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan terdapat dalam pasal 5 dan 6. Tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja
terdapat di pasal 15 dan lain sebagainya. Sanksi pidana bentuk pidana yang diberikan bermacam-macam, yakni denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana penjara 2-5 tahun dan atau denda 200-500 juta diberikan kepada orang yang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan. Sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan atau denda 100-500 juta diberikan kepada pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawan perusahaannya di dalam program pensiun. Sanksi pidana penjara 1-4 tahun dan atau denda 100-400 juta diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan pada mempekerjakan tenaga kerja asing tak sesuai aturan, terdapat di pasal 42 ayat 1 dan 2, mempekerjakan anak terdapat di pasal 68, mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tak sesuai persyaratan terdapat di pasal 69 ayat 2, tidak memberikan kesempatan ibadah bagi pekerja terdapat di pasal 80, dan lain-lain. Demikian sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harus diketahui pengusaha. Semoga dengan tulisan ini para pebisnis dan dapat mengetahui hak-hak karyawan dan tidak melanggar undang-undang. Demikian presentasi tugas LKPWN 3 dan 4 dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.